Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalian, NIM 210101E156, Prodi Teknik Informatika kelas TI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit. Oke, jadi pertama kita akan mengetahui apa itu CPU. Jadi, CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi dan software di dalamnya. Tanpa CPU ini, komputer tidak bisa menjalankan apa-apa yang kita perintahkan. Semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat kita menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. Bagaimana bentuk dari CPU tersebut? Di sini saya ada sebuah gambar. Ini adalah CPU atau juga disebut dengan prosesor. Komponen-komponen dalam CPU. 1. Komponen dalam CPU adalah unit control, di mana unit control ini bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi operasinya serta mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Tugas dari control unit ini adalah mengatur dan mengendalikan alat output dan input, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke alubia, ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika secara mengawasi kerja, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Sedangkan komponen yang kedua yaitu register. Register ini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau untuk pengolahan selanjutnya. Ketiga, unit ALU atau Arithmetic and Logic, bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data aritmatika dan logika pada komputer. ALU atau sering disebut dengan mesin bahasa, Machine Language, karena mengerjakan instruksi bahasa mesin. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian yang terakhir, CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama sebagai piranti masukan dan keluaran. Itu dia komponen-komponen dalam CPU. Dan untuk CPU atau prosesor ini ada beberapa jenis prosesor. Yang paling populer di pasaran yaitu ada
jenis prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor IBM, prosesor Cryx AI, prosesor IDT, dan masih banyak lainnya. Jika kita memilih untuk komputer kita berjalan dengan lancar, semuanya tergantung dari CPU atau prosesor yang kita gunakan. Kemudian, apa saja fungsi dari prosesor tersebut? Jadi fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Fungsi prosesor adalah 1. Memastikan komputer bekerja dengan baik. 2. Menjalankan proses informasi pada komputer. 3. Memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa komputer. 5. Menunjang kegiatan spesifik komputer. 6. Mengolah perhitungan algoritma. 7. Menjaga stabilitas komponen komputer. Dan 8. Mendukung kebutuhan spesifik komputer. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari prosesor tersebut. Kemudian, apa saja cara kerja dari prosesor tersebut? Jadi cara kerja prosesor yaitu prosesor akan bekerja dengan cara melakukan 3 hal dasar, yaitu menggunakan ALU atau Arithmetic Logical Unit yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dan menjalankan proses perintah program. Setelah itu memindahkan data dari memori ke lokasi memori lain, serta mengambil keputusan dan berpindah ke instruksi atau perintah yang lainnya sesuai dengan keputusan. Inti dari cara kerja prosesor yaitu menerima inputan dari mouse, keyboard, atau yang lainnya, lalu data tersebut diproses dan kemudian akan menghasilkan outputan data yang telah diproses. Prosesor tersebut berada, jika kita lihat pada motherboard. Oke, jadi di sini adalah gambar sebuah motherboard dan bagaimanakah prosesor itu berada. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagian prosesor itu berada. Jadi sini adalah sebuah papan sirkuit atau biasa disebut dengan motherboard. Motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chips BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Nah, pada motherboard ini, di manakah tempatnya prosesor dipasangkan? Pada lingkaran inilah CPU soket atau soket prosesor diletakkan. Ini adalah tempat prosesor itu diletakkan. Dan pada motherboard ini masing-masing dari berbagai komponen-komponen dalam PC sudah mempunyai masing-masing soket. Dan pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan soket untuk prosesor saja, dan di tempat inilah soket prosesor itu diletakkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.